iki ya. Jadi teman-teman apa? Struktur organisasi PT Telkom ya kita bahas. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini kan. Jadi yang gambaran umumnya sih nek PT Telkom kuwi kan BUMN ya, BUMN gede yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, lihat dari strukturnya kan berarti banyak banget divisi-divisinya. Ada Iya, direktur, Mas. direktur keuangan, direktur customer service, ada yang wholesale, international service, IT, finance, dan lain-lain. Juga ada HRD. Kan kalau menurut saya yang di atas itu yang di jabatan direktur itu kan yang memberikan bimbingan. Nah, kalau yang di bawah-bawahnya itu yang teknis-teknisnya, yang ahli-ahli sesuai bidangnya ya. Kalau menurut teman-teman, Yang memberikan tugas. terus kenapa Jadi kan dibagi-bagi tiap ini kan ya, tiap-tiap satu keahlian spesifik, kenapa dibagi-bagi seperti itu? Iya. Mungkin jadi ya, karena setiap divisi itu kan punya keahlian sendiri-sendiri, jadi bisa merancang dan mengembangkan strategi bisnis atau strategi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kan kalau mereka finance, jadi kan orang-orangnya yang ahli-ahli finance sendiri. Ada yang dari investasinya, corporate planning, strategic planning. Kalau IT ya dia menangani yang sesuai dengan bidangnya juga. Ngomong-ngomong juga itu selain struktur organisasi ini kan, kalau dulu saya kan pernah tahu juga kalau Telkom itu ada divisi regionalnya juga, ada divisi Kandatel itu apa ya, setiap kabupaten ada kan kantor Telkom itu. Jadi itu setiap daerah-daerah itu bisa ada juga plasanya itu kan, jadi mereka di setiap daerah mungkin Iya. ada strategi bisnisnya sendiri-sendiri juga. Nah, itu masuk juga mungkin konvergensi ya, jadi ya plan itu ya, jadi supaya mereka punya divisi pusat yang mengatur jalannya secara garis besarnya bagaimana, tapi di setiap daerah itu ada nanti fleksibilitas untuk bagaimana penjualannya, strategi penjualannya, tiap-tiap divisi di daerah itu mungkin nanti ada strateginya sendiri-sendiri. Kalau dibagi menjadi divisi-divisi seperti ini, ada yang IT, ada yang finance, international service, customer service, itu keuntungannya kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah keuntungan yang didapat dari membagi organisasi itu menjadi satu bagian-bagian yang spesifik, menangani yang spesifik? Kalau menurut saya
PT Telkom terdiri dari beberapa struktur organisasi itu tujuan utamanya untuk menguatkan perusahaan tersebut agar tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam bekerja, karena struktur organisasi itu menurut saya untuk pembagian tugas yang lebih spesifik ya Mas. Jadinya setiap orang yang dibebankan tugas itu sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankannya. Mungkin seperti itu Mas. Jadi karena dia dibagi-bagi, jadi mungkin lebih mudah untuk itu ya, berusaha untuk mengambil keputusan nih. Jadi karena Iya, benar Mas. jadi mereka punya keahlian di situ, punya tanggung jawab di situ, jadi tidak tercampur dengan apa namanya, kepentingan yang lain. Jadi kalau Iya, finance benar. dia konsen ke keuangan gitu ya, jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, sudah ada tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri Mas. Kalau dibagi-bagi seperti ini, kemungkinan nanti ada enggak ya, eh, persaingan gitu antar divisi, atau malah persaingan antar divisi itu baik. Gimana kalau menurut teman-teman di tempat kerja itu kan kita juga dibagi-dibagi itu kan menjadi divisi-divisi. Apakah nanti kalau dibagi itu ada konflik kepentingan enggak dalam organisasi? Kalau menurut saya persaingan antar divisi itu lebih ke untuk membangun perusahaan tersebut Mas, bukan karena bersaing secara tidak sehat, tapi tujuannya untuk bagaimana membangun perusahaan tersebut agar lebih kompeten dan lebih maju. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin juga malah menjadi itu juga ya, menjadi Iya, persaingan tuh menjadi pacuan gitu ya. Mungkin nanti iya yang Mas. satu divisi satu dan lain itu berlomba-lomba untuk mencapai hasil yang terbaik gitu ya. Lebih ke persaingan untuk membangun perusahaan tersebut agar lebih baik. Kalau dilihat juga saya lihatnya kan, kalau menurut saya dengan banyaknya divisi ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu juga dengan jabatan-jabatan yang rangkap-rangkap, ada yang vice presiden, presiden dari direktur of finance, nanti ada wakil presidennya, wakil direkturnya gitu. Itu kira-kira enggak ya? Jadi banyak pengeluaran gitu kan, banyak jabatan-jabatan yang harus digaji gitu kan. Banyak juga nanti biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Saya ini punya staf ahli gitu kan. Kalau ini kayak cenderungnya, kalau saya lihat ini kayak itu ya. Kalau BUMN kan pasti gitu kan. Banyak jabatan-jabatan yang eselon-eselon kalau pegawai negeri gitu kan. Yang sebetulnya mungkin kalau di yang swasta itu kan lebih dirampingkan lagi. Kalau teman-teman juga pendapatnya gimana itu? Apakah apa namanya, dengan banyaknya divisi itu nanti ada itu enggak apa namanya, biaya yang tidak perlu gitu kan, karena Pembengkakan biaya ya Mas. iya ya mungkin ya ini udah karena udah ada pertimbangannya sendiri, tapi Iya, tergantung ya, mungkin karena perusahaan gede jadi skalanya gede, yang diatur banyak, butuhnya banyak juga mungkin.
sumber daya manusianya juga Nah, ya. banyak yang ahli Mas. Jadi mungkin itu faktor utama untuk merangkap jabatan. Nah, terus juga nyari ini tuh Thomas, jabatan buat yang senior senior. Tuh, saya tuh dulu pernah anu loh, Mas, nggak di Telkomnya tapi pernah di salah satu itu kan subkonnya itu kan pas di Fleksi dulu. Nah itu kan dulu itu banyak yang di Telkom itu ada penawaran pensiun dini itu. Pensiun dini nanti dikasih kayak uang pesangon gede gitu kan, karena banyak kan yang karyawan-karyawan yang udah senior itu kan udah nggak terlalu itu ya, nggak terlalu efektif, tapi makanya padahal gajinya gede makanya tawanin itu pensiun dini itu. Udah ter- terpaku dengan usia juga ya Mas. Jadi Yeah. pola berpikirnya mungkin sudah berkurang, tidak seperti yang lebih muda dan lebih pandai lagi. Kalau yang muda-muda kan biasanya lebih energik, lebih optimis untuk bisa itu kan gede banget. Nah, kalau ini dalam ini kan strukturnya ada yang business service, itu kan pelayanan bisnis, berarti mungkin pendesainan produk atau gimana ya kalau menurut teman-teman? Yang dari apa Mas? Yang ini yang anu Mas, Director of Enterprise and Business Service. Kalau menurut teman-teman ini maksudnya itu business service itu apakah pendesainan layanan itu atau gimana? Atau mungkin itu ya, business service kalau di Indonesia kan layanan bisnis. Apakah sama-sama customer service itu? Bisa di share screen nggak Mas Haris? Sing niki Mas, tidak besar kayak. Hmm, ini apa kursornya saya kelihatan nggak Mas? Yang Bentar. planning strategi itu mungkin maksudnya anu ya, Belum. belum ya Mas? Ini juga yang dapat saya lihat dari struktur organisasi ini kan dia dari atas ke bawah. Jadi kan dari CEO ke divisi-divisi itu kan ke bawah.
Iya. Tapi dari setiap bagian ini, bagian divisi ini tidak ada yang ke samping. Maksudnya jadi yang atas dari CEO itu bisa memerintah yang ke bawah-bawah, dan yang ke bawah itu juga tanggung jawabnya ke atas, tapi mereka tak bisa memerintah ke sebelahnya. Jadi satu komando gitu. Mereka berapa bagian, tanggung jawab sendiri, tapi tanggung jawabnya ke satu, dan mereka nggak bisa mengintervensi yang lain gitu kan, dalam yang setara gitu. Ya mungkin 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 menambahkan sedikit Mas Haris, Oke. biar tidak terjadi miskomunikasi juga, karena Ya. kalau yang memerintah lebih dari satu orang, nanti khawatirnya permintaan dari satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi sebagai bawahan juga biar tidak bingung untuk menjalankannya, seperti itu Mas. Iya benar Mas. Kadang kan ada di perusahaan lain yang mungkin kayak pengawasnya yang lebih dari satu orang, yang satu pengennya seperti ini, yang satunya lagi beda. Jadi sebagai bawahan sering bingung untuk menjalankan yang mana dulu nih yang mau yang sudah diperintahkan, seperti itu. Mungkin PT Telkom siasatnya seperti itu Mas, agar semua berjalan dengan baik, karena sumber daya yang dimiliki juga sudah mumpuni, Ya. mereka tinggal menjalankan saja. Kalau Telkom itu juga sekarang ya, kayak bisnisnya itu bergeser. Kalau dulu itu kan yang utama itu kan telepon kabel, internet gitu kan, yang berdasarkan mereka kan punya jaringan itu ya, kabel telepon, punya apa. Tapi kalau sekarang mulai ngerambahnya beda ya. Jadi ganti ke apa namanya, ada yang anak perusahaannya Telkomsel yang mobile, terus ke mungkin televisi juga, atau apa namanya, berbayar gitu kan, televisi berbayar ya, mereka mulai itu ya. Ya mungkin karena itu mereka ada itu juga strategic portofolio itu, atau IT itu kan, jadi mengembangkan terus inovasi-inovasi supaya Iya. nggak ketinggalan zaman. Pengembangan strategi IT-nya. Iya. Kalau yang lain ada yang mau menambahkan gitu? Ini mau habis ini mau buru-buru tak itu aja, tak rekam, soalnya nanti kita akan ngumpulin lewat itu ya, link YouTube. Nah itu Iya. uploadnya itu lama banget. Sementara nanti waktu pengumpulannya jam 3. Mudah-mudahan aja internetnya nggak lemot. Amin. Kalau dari saya sudah cukup Mas Haris, Itu aja ya. karena kita butuh waktu juga untuk merekam, untuk upload, juga untuk pengumpulan tugasnya. Ya udah, yang kita cukupkan aja eh, diskusi kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman partisipasinya. Ya, Mas. Kita lanjutkan lagi aja kalau ada diskusi nanti di grup WA aja. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.